pagi, selamat datang di Komodo Podcast di program Komentar Dominikus POV. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di Komodo Podcast. Ini sebuah kehormatan buat saya, buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan pastikan juga ya teman-teman untuk aktifkan notifikasinya. Karena di Komodo Podcast ini akan ada banyak topik-topik menarik, topik-topik terupdate tentunya. Oke teman-teman ya, sembari kita minum kopi, kita akan dengarkan sama-sama seperti apa cerita singkat atau highlight tentang apa yang terjadi di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, tentang penipuan terhadap seorang bapak yang menginginkan anaknya untuk lulus dalam CPNS, ya, tes pegawai negeri sipil. Ya. Jadi sama-sama kita simak. Warga asal Kisol Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur tertipu hingga ratusan juta rupiah dengan modus anaknya dijadikan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Diduga pelaku berinisial I yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Ruteng menjanjikan kepada Tadeus Melang, korban, agar anaknya bisa lolos tes CPNS dengan syarat membayar hingga ratusan juta rupiah. Namun setelah uang dibayarkan, janji manis itu tak kunjung datang. Tadeus mengaku telah menyetor uang sebesar 100 juta rupiah kepada I pada Februari 2022 lalu. Kami diberitahu bahwa ketika kami kasih uang, anak kami pasti lulus, katanya pada Sabtu 8 Juni 2024. Tadeus mengatakan bahwa awal mulanya ia didatangi oleh seorang polisi berinisial DA dari Manggarai Timur, tepatnya pada 5 Februari 2022. Kala itu Tadeus dibujuk oleh DA untuk memberikan uang tersebut kepada I. Dia bilang saat itu, kalau kami kasih uang 100 juta, anak kami pasti lulus. Tes hanya formalitas, katanya, sembari menambahkan bahwa DA adalah teman kelasnya ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saat itu Tadeus pun ragu-ragu dengan tawaran tersebut, tetapi ia kemudian percaya setelah temannya itu menyatakan bahwa akan dibuat surat kesepakatan yang ditandatangani di atas materai. Itu makanya saya setuju, katanya. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ceritanya. Jadi apa yang mau kita pelajari dari kejadian ini? Jadi kalau menurut saya secara pribadi, bahwa orang-orang kita, khususnya orang Manggarai, sejauh yang saya ketahui bahwa kita itu masih melihat bahwa pegawai negeri sipil itu sebuah primadona. Jadi seakan-akan pegawai negeri sipil itu menjadi kasta tertinggi gitu ya. Itu digandrungi oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya sudah menjadi seorang pegawai negeri sipil, dalam bahasa Manggarai biasanya sebut atta ketoga. Jadi semacam orang paling terpandang kalau misalnya jadi seorang pegawai negeri sipil. Kemudian sudah pasti gelumes sedatoho, artinya dia sudah punya pengaruh gitu ya. Kemudian sudah pasti dia punya banyak penghasilan. Ya. Jadi anggapan-anggapan seperti ini sebenarnya masih diasuh atau masih tertanam kuat di benak orang-orang. Ya, sehingga orang melakukan berbagai cara bagaimana supaya kartu pegawai negeri sipil, status pegawai negeri sipil itu harus disandangkan kepada saya gitu ya. Itu makanya banyak orang kemudian memanfaatkan peluang itu, memanfaatkan cara berpikir orang Manggarai ini untuk menipu orang lain ya. Padahal kalau kita lihat proses penyeleksian untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ASN saat ini itu dilakukan dengan setransparan mungkin. Pemerintah kemudian membuat aturan-aturan yang membuat orang yang menjadi calon itu betul-betul terseleksi dengan baik, terseleksi sesuai dengan kemampuannya, ability-nya, sesuai dengan apa yang menjadi keahlian dia. Ya.
Jadi itu yang kemudian masyarakat belum ketahui dan itu yang menjadi peluang bagi seorang penipu atau pembohong seperti pelaku dalam cerita ini untuk memanfaatkan kekurang kekurang keterbatasan informasi orang-orang di sana. Kemudian dia memanfaatkan jabatan publik dia sebagai seorang ketua pengadilan agama untuk meyakinkan orang gitu ya. Dan menurut saya itu yang perlu kita harus pikirkan bahwa jadi karir karir profesional kita itu tidak hanya mentok di ASN, banyak karir profesional lain yang harus perlu kita ketahui juga. Itu makanya masyarakat di Manggarai juga harus belajar dari dunia luar, jangan menutup diri untuk belajar sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi ASN itu bukan satu-satunya pilihan supaya kita mendapatkan uang gitu ya. Karena saya yakin dan percaya bahwa orang yang mencari status ASN ini tidak hanya soal status sosialnya juga, tetapi juga cara pandang orang terhadap dia, tetapi juga adalah mengenai uang gitu ya, penghasilan. Jadi ada banyak cara untuk bisa mendapatkan penghasilan yang banyak, yang lebih gitu ya. Tidak hanya harus menjadi seorang ASN. Kemudian masyarakat kita juga harus tahu bahwa eh, apa namanya eh, proses seleksi ASN itu tidak seperti dulu lagi. Ada pembicaraan di belakang layar, kemudian ada jabat tangan di bawah meja dan sebagainya. Sekarang itu dilakukan setransparan mungkin. Yang walaupun memang masih ada kejadian satu dua orang yang istilahnya yang eh, melalui cara-cara kotor gitu. Tetapi umumnya saat ini itu semuanya dilakukan secara transparansi dengan keterbukaan yang jelas gitu ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Jadi mungkin karena besarnya keinginan si korban untuk menjadikan anaknya sebagai pegawai negeri sipil, ditambah lagi dengan keterbatasan informasi yang dia miliki, kemudian eh, peluang yang ada buat si para pelaku ini.